dari tadi ya, ini anak asik dia aja yang FYP di beranda aku, di TikTok aku, asik dia aja yang nongol. Terus ngomong-ngomong ya, kalau ngebahas masalah virtual gift, bukannya dari dulu ya, kalau aku nggak salah nih ya, bukannya dari Akademi 1 waktu zaman-zamannya si Lesti, itu memang penentuan juaranya dari SMS. Cuman kan bedanya sekarang udah maju kali ya, jadi pakai virtual gift. Mungkin agak mahal gitu loh virtual gift itu. Yang jelas kan dari dulu memang udah diterapkan kayak gitu. Dari zaman Akademi 1, kok sekarang kalian pada heboh menang gara-gara virtual gift. Dari dulu-dulu juga kali udah kayak gitu. Terus ada yang bilang suara dia itu nggak dangdut kali, suara dia itu nggak berkualitas. Saya kalau ngomong suara berkualitas, kalau ngebahas suara berkualitas, Indosiar sudah mengakui semua peserta yang masuk top 10 sudah dianggap juara. Bahkan Indosiar sendiri ngasih kontrak sama peserta-peserta yang masuk 10 besar itu. Nggak tahu kalau kontrak atau apa, nggak tahu. Pokoknya dipergunakan orang itu di Indosiar gitu loh. Berarti artinya memang suara orang itu berkualitas yang masuk 10 besar itu. Cuman kan siapa yang winner, kan siapa yang juara satu, kita kan nggak tahu. Jangan gampangin orang bilang suara dia nggak berkualitas dong gitu. Kalau kalian mau supporter kalau kalian mau fans kalian menang, ya kalian support dong pakai gift gitu maksudnya. Terus ngomongin lagi suara Tasya itu enggak berkualitas. Kalau ngomong masalah suara berkualitas, bahkan yang masuk top 5 itu ada lagi yang lebih layak masuk top 5 daripada yang top 5. Ini menurut aku lah ya. Kemarin ada itu cowok dari Jakarta, sama ada lagi yang cowok dari cewek dari Sulawesi kalau nggak salah. Kalau menurut aku orang itu dua malah lebih layak masuk top 3, top 4. Tapi apa daya, udah ada yang nepatin gitu loh. Itu top 4, top 5. Bahkan si itu cowok Jakarta Barat itu kalau menurut aku dia bisa standing ovation sama Tasya gitu loh. Terus ngebilangin si Tasya itu dia nggak dangdut kali. Kalian yang perlu kalian tahu ya, netizen budiman yang ngebully itu si Tasya. Indosiar itu mencarinya yang paket komplit. Bahkan seorang juri pun udah bilang kalau Indosiar itu mencari yang paket komplit. Kalau dia mencari yang hanya pandai dangdut aja, semua peserta juga yang masuk 60 besar itu udah bisa dangdut. Kalau dia nggak pandai dangdut, dia nggak lolos audisi. Tapi kan Indosiar cari yang paket komplit, karena kalau dia hanya mencari yang kental dangdutnya dari peserta-peserta sebelum ini, tahun lalu juga udah banyak, kayak Selfie, kayak Lesti. Tapi kan Indosiar mencari yang beda, mencari yang betul-betul paket komplit gitu loh. Kalau dia mencari yang hanya bisa kental dangdut aja, ya dangdut nggak ada perkembangan dong, gitu-gitu aja. Sementara si Tasya itu pandai, dia banyak alat musik dia tahu, banyak genre musik yang dia tahu, dance dia tahu, semua dia tahu. Dan yang jelas si Tasya itu memang benar-benar menguasai semua genre musik. Bahkan dia bisa acting, bahkan aura entertainmentnya itu kuat. Jadi kurasa Indosiar memang harus butuh itu ya kalau menurut aku. Dan dia memang cocok standing ovation sama. Jadi netizen jangan ngadi-ngadi deh ngebilangin Tasya nggak bisa dangdut, suaranya nggak dangdut kali ya, karena memang Indosiar kan udah bilang kalau yang 10 besar itu udah juara semua gitu loh. Jadi kalau kalian benar-benar mensupport fans kalian, harusnya kalau fans kalian udah masuk top 10, kalian give dong. Aku malah salut loh sama si Tasya itu. Dari 60 besar sampai ke top 10 nggak ada itu dia di gift
Nggak ada itu dia diselamatkan karena gift. Terus tiba-tiba dia udah top 5, udah top 7 itu ya, dia mulai di gift. Ya nggak salah dong. Kalau supporter dia meng-gift dia, artinya dari 60 besar ke top 7 itu dia berkualitas. Jadi fans dia, oh berarti cocok ini anak kita support, biar winner. Nah, apa salahnya? Makanya kalau kau tahu fansmu udah mulai masuk itu, jangankan top 10. Kalau fansmu udah mulai masuk itu, kalau pendukungmu udah mulai masuk top 20 aja. Ya udah support, give, biar sampai winner. Jangan ngomel aja. Jangan ngomel aja gitu loh. Kan bagus pendukungnya Siti Aisyah itu nge-support dia. Mungkin supporter Siti Aisyah itu dulu mikirnya gini, jangan dulu kita support, kita tengok dulu kualitasnya, layak nggak dia masuk top 10, layak nggak dia menduduki top 7 gitu. Tapi kan benar, setelah dia masuk top 7 baru tuh ada yang nge-give dia. Karena menurut aku kalau masih top 30, top 30, ya untuk apa di give dulu? Masih banyak lagi saingannya. Justru pendukung-pendukung Tasya itu otaknya bijak. Dia udah tahu kualitas suara si Tasya baru dia nge-give. Artinya bisa dipertahankan ini anak. Pening deh.